Halo saudaraku, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu apakah dengan kita melakukan tanah ajaib kita masuk dalam kerajaan surga? Saudara, bagaimana Alkitab Perjanjian Baru menjawab hal ini? Saudara, saat ini kita akan menjawab bagaimana pertanyaan itu disikapi atau dijawab oleh Perjanjian Baru. Tapi sebelumnya saudara, mari kita berdoa. Aba, ayah, Bapa yang dari surga, terpuji Engkau Bapa di tempat yang Maha Kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Saat ini Bapa, dalam pekerjaan kami akan mau menerangkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami terangkan itu berdasarkan firman-Mu. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini yang berhubungan dengan pertanyaan yang akan kita bahas adalah masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga bukan dengan tanda mujizat. Ya, masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah bukan dengan tanda mujizat. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 46. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahalnya kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini adalah memberikan suatu pemahaman yang benar berdasarkan kebenaran kepada kita bahwa kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan dengan kita melakukan tanah ajaib atau kita bangga kita bisa melakukan tanah ajaib. Bukan seperti itu, brother. Bukan seperti itu, saudaraku. Nah, saudara, oleh sebab itu kita pada saat ini kita akan menjawab pertanyaannya adalah apakah dengan kita melakukan tanah mujizat, ya, kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana Perjanjian Baru menjawab ini, saudara? Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 Yesus berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu Matius 4 ayat ke-17. Baru Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kerajaan Allah dan kerajaan Allah berisi kebenarannya. Nah, untuk memasuki kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bukan berarti Anda bisa melakukan tanah ajaib kemudian secara otomatis Anda bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak, saudara. Untuk memasuki kerajaan surga, saudara, bukan dengan tanah ajaib, tetapi melakukan firman Tuhan, firman Injil yang Yesus perintahkan kepada rasulnya dalam Markus 16 ayat ke-15, pergilah kamu, beritakanlah Injil itu. Dan siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Dan itu mereka itulah yang masuk dalam kerajaan surga, bukan dengan melakukan tanah ajaib. Saudara, betapa banyak manusia sekarang ini hamba Tuhan ya mengatakan, kita bisa melakukan tanah ajaib. Dan banyak hamba Tuhan yang membuka KKR, melakukan tanah mujizat. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah hambatan itu sudah masuk dalam kerajaan Allah? Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena untuk masuk ke kerajaan surga bukan dengan melakukan tanah ajaib. Sekalipun saudara melakukan tanah ajaib yang luar biasa sekali. Apa dikatakan saudara dalam Matius 7 ayat yang ke-22? Bukan orang menyeru nama Tuhan menyeru aku Tuhan, Tuhan. Bukan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan, dengan nama Tuhan kami mengadakan mujizat, dengan nama Tuhan kami menyembuhkan orang sakit. Saudara, bukan itu. Yesus katakan Matius 7 ayat ke-23, "Enyalah kamu, hai kamu yang membuat kejahatan." Pertanyaan saudara, mengapa mereka melakukan tanah mujizat atas nama Tuhan? Yesus katakan dalam Matius 7 ayat ke-23, "Enyalah kamu membuat kejahatan." Kenapa? Karena yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang melakukan kehendak Bapa, bukan dengan tanah ajaib, saudara. Tentunya saudara akan bertanya, yang masuk dalam kerajaan surga apa sih? Nah, saudara, bahasa Yunani kerajaan surga itu adalah Basileia ton Auranon, yang artinya kerajaan surga, yang adalah bahasa Yunaninya Basileia ton Auranon, yang artinya saudara pemerintahan Allah yang berasal dari surga. Nah, Basileia atau kerajaan itu adalah pemerintahan Allah. Nah, saudara, untuk memasuki pemerintahan Allah dalam dunia ini, ya, Anda harus mentaati Injil, bukan dengan melakukan tanah ajaib, saudara, atau melakukan penyembuhan. Bukan itu, saudara. Tetapi kita harus melakukan Injil Kristus dalam kehidupan kita setiap saat.
itu berarti kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah yang adalah wadah Allah yang Allah sediakan ya bagi kita sejak Yesus mulai mengajar dalam Matius 4 ayat ke-17, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Kemudian Matius 6 ayat yang ke-33 yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga adalah pemerintah Allah, pemerintahan Allah yang turun dari Allah, yang turun dari surga ke bumi ini, yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta, mulai Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Itu sebabnya saudara, kerajaan Allah sudah ada. Nah, itulah sebabnya Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 47 ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang dibaptis. Nah, maka saudara, 3.000 orang pertama kali masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Atau kerajaan surga. Mengapa? Karena sebelum Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-14 sampai 47, kerajaan Allah sudah ada, turun dengan kuasa. Persyaratannya menurut Markus 9 ayat pertama, di mana kerajaan surga atau kerajaan Allah turun ke dalam dunia ini harus dengan kuasa. Kapan kuasa itu datang saudara? Pada hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2, yaitu ketika hari ketuaan Roh Kudus. Saudara, itulah sebabnya Petrus katakan Kisah Rasul 2 ayat 38, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis akan jalan kebenaran dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi bukan berarti dengan tanah ajaib saudara Anda bisa beragam untuk masuk dalam kerajaan Allah, tapi melakukan Injil Kristus. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan pengertian kepada kita bahwa Anda bisa saja melakukan tanah ajaib atas nama Tuhan, tapi apakah diterima oleh Yesus? Yang pokok adalah orang melakukan kehendak Bapa untuk masuk dalam kerajaan surga, karena warga kerajaan surga itu adalah calon untuk masuk ke dalam alam maut, yaitu Firdaus, dan menuju kepada surga yang kekal. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan edukasi kepada kita bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah, dan ketika kita masuk dalam kerajaan Allah sebagai warga negara kerajaan Allah, maka kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami telah mengajar kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran itu kami dengar dan kami lihat bahwa kebenaran itu yang akan mengangkat kami dari lumpur dosa. Kebenaran itu akan menghindarkan kami dari lumpur dosa. Kebenaran itu yang akan mengkuduskan kami sehingga kami menjadi orang kudus di hadapan-Mu dan memiliki hubungan yang erat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah pelajaran ini memberikan edukasi bagi kami bahwa kami harus melakukan firman-Mu agar kami masuk dalam kerajaan-Mu yang Engkau turunkan di Kisah Rasul pasal 2 mulainya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 90 98 73. Tuhan memberkati.